kita buang saja dulu teman-teman ya. Bunga-bunga seperti ini kita buang, jangan kita pelihara dulu. Loh, kenapa dibuang? Kan sayang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pengen punya tambulan pot kecil-kecil tapi sudah berbuah seperti ini? Pastikan teman-teman menyimak video ini sampai selesai. Di video ini akan saya sampaikan mulai dari tahap pemilihan bibit, kemudian perawatan, pemindahan dalam pot, dan pemupukan. Teman-teman, di depan saya ini ada 4 jenis tanaman rekomendasi untuk ditanam di dalam pot. Yang pertama ada sawo manila, kondisi sudah berbuah. Kemudian ada juga jambu madu deli hijau atau sering disingkat MDH ya teman-teman, kondisi saat ini sudah berbunga. Lalu saya juga punya jambu citra. Nah, ini masih dalam polybag, belum kita pindahkan ke dalam pot. Kemudian ada satu lagi yang di sebelah sana ada jambu kristal teman-teman. Baik teman-teman, kita langsung ke cara yang pertama. Nah, ini yang pertama tentang bibit. Dalam beberapa video saya terkait tambulan pot, saya selalu merekomendasikan bibit yang bagus untuk tambulan pot itu adalah hasil dari proses pencangkokan teman-teman. Yang pertama karena percabangan ini sudah terbentuk, jadi gampang nanti untuk merawat percabangan-percabangan. Kemudian sifat tanaman cangkok ini, dia identik sama dengan indukannya. Kemudian cepat berbuah ya teman-teman. Kadang-kadang walaupun dalam polybag, bibit ini sudah berbuah. Perlakuan bibit hasil cangkok, jangan langsung kita tanam dalam pot teman-teman. Jadi sebaiknya kita masukkan saja dulu ke dalam polybag. Kita karantina sampai sudah ada terubus dan tunas-tunas baru. Nah, itu tandanya bibit sudah sehat ya teman-teman, siap kita tanam ke dalam pot. Kemudian yang kedua, tahap pemindahan bibit ke dalam pot. Nah, ini teman-teman, jadi rekomendasi saya kita mulai dulu dari pot yang ukurannya sedang. Kecil saja seperti ini teman-teman, jangan terlalu besar. Nah, ini pot saya tingginya kurang lebih 25 cm dan lebar permukaan pot kurang lebih 30 cm teman-teman. Jadi masih kecil ya potnya. Jangan langsung kita pindahkan ke pot yang besar. Kemudian kita rawat ya seperti biasa teman-teman, penyiraman, pemupukan. Kemudian untuk pemupukan nanti di video ini juga akan saya praktekkan teman-teman. Kemudian ada lagi ini yang ekstrim ya. Biasanya khusus pemula, barangkali saya pun begitu dulu. Karena senang kita tanaman kecil sudah berbuah dan berbunga seperti ini. Jadi apabila teman-teman mendapatkan hal yang seperti ini, jadi kita buang saja dulu teman-teman ya. Bunga-bunga seperti ini kita buang, jangan kita pelihara dulu. Loh, kenapa dibuang? Kan sayang gitu. Nah, ini kadang-kadang salah kita ini. Terlalu buru-buru untuk membuat tanaman itu berbuah ya teman-teman. Jadi kita buang saja. Jadi kenapa saya buang bunga-bunganya? Jadi alasannya ini teman-teman. Jadi baik untuk tambulan pot atau kita tanam langsung di lahan ya. Nah, untuk pembuahan jenis buah-buahan itu kita sesuaikanlah dulu dengan ukuran batangnya teman-teman. Nah, ini masih kecil ini ya. Masih sangat kecil. Masih sebesar jempol, bahkan lebih kecil dari jempol saya. Nah, kemudian pertumbuhannya juga belum maksimal. Nah, teman-teman perhatikan ini. Jadi belum maksimal. Jadi kalau kita paksa untuk pembuahan tadi ya, itu akan menghambat proses pertumbuhan dari tanaman kita ini. Lalu kapan kita mulai proses pembuahan atau memelihara bunga untuk jadi buah? Nah, perhatikan, ini yang pertama fokus ke pembesaran batang. Nah, ini batangnya sudah besar teman-teman. Oke, untuk ukuran pot sama dengan jambu madu deli hijau tadi. Nah, ukurannya sama, tinggi 25, lebar permukaan 30 cm. Walaupun ukuran potnya sama, tapi beda ukuran pohonnya. Perhatikan yang ini. Ini kan sudah sangat rimbun, sudah sangat sehat, percabangannya sudah terbentuk, ya. Nah, makanya saya rekomendasikan tadi bibitnya dari hasil pencangkokan, karena biasanya bibit cangkok itu percabangannya sudah terbentuk dari awal. Nah, perhatikan teman-teman, ini jenis sawo manila ya, pertumbuhannya sudah sangat bagus. Apabila tanaman kita sudah serimbun dan sebesar ini, tentu dia sudah bisa untuk berbuah teman-teman. Kita sudah bisa memelihara buahnya. Nah, perhatikan ini sudah ada buah.
Jadi sifatnya tanaman itu kan ada vegetatif dan generatif, teman-teman. Jadi apabila sudah sampai waktunya untuk berbuah, bahkan tanpa perlakuan sama sekali, tanaman ini akan berbuah, teman-teman. Cuman yang jadi masalah itu kadang-kadang kita nggak sabar. Baru nanam umur 5 bulan, umur 1 tahun sudah pengen berbuah. Nah itu mustahil, teman-teman. Ada yang bisa berbuah, tapi pasti pertumbuhan tanamannya itu akan terhambat. Jadi nggak sehat seperti ini, teman-teman. Jadi prioritas kita ke pemeliharaan tanaman dulu. Nah, kalau sudah tumbuh subur seperti ini, dia akan berbunga sendiri. Coba teman-teman perhatikan. Nah, ini ada juga pentil. Ada 2. Insya Allah ini akan jadi buah ya teman-teman. Kemudian yang bagian sini, bagian atas ini, saya tengok tadi ada juga ini. Nah, ini ada 1. Lalu di sini ada juga. Ini ada 2 buah teman-teman. Ya. Nah, insya Allah akan jadi buah ini. Lalu bagaimana cara pemupukannya? Oke, sabar dulu teman-teman. Nanti kita langsung ke praktek pemupukan. Nah, ini bunga. Ini belum pasti ini teman-teman, karena belum ada tanda-tanda jadi pentil ya teman-teman, masih rawan kerontokan. Oke, saya jauhkan dulu sedikit kameranya biar kelihatan. Nah, ini teman-teman, kelihatan ya, bandingkan dengan jambu madu deli hijau tadi, belum pantas untuk berbuah teman-teman, makanya bunganya saya buang tadi. Nah ini sawo sudah sangat rimbun, ukuran pot sama. Kemudian ini jambu madu deli hijau yang bunganya sudah kita buang tadi. Oke teman-teman, sekarang kita langsung ke pemupukan. Oke ya, sekarang akan saya praktikkan cara pemupukan. Yang pertama kita gemburkan dulu tanah bagian atas seperti ini teman-teman ya. Nah, untuk pemupukan, teman-teman bisa menggunakan kompos atau pupuk kimia. Nah, kebetulan di sini saya punya NPK 1616. Ya. Nah, jadi untuk dosis per 2 minggu, 2 minggu sekali. Nah, 1 sendok makan seperti ini. Ya, kita ambil 1 sendok makan, kemudian kita taburkan sekeliling pot. Setelah kita taburkan, lalu kita tutup lagi pupuknya tadi agar tidak terjadi penguapan ya teman-teman. Nah ini perawatan rutin 2 minggu sekali. Kemudian cek media tanaman kita ini. Kalau terlalu kering disiram dan jangan juga terlalu lembab teman-teman. Nanti akan terjadi busuk akar. Untuk tanaman yang masih kecil tadi dalam polybag ataupun di pot jambu madu deli hijau tadi, pemupukannya bisa juga teman-teman lakukan seperti tadi. Cuman dosisnya dikurangi, setengah sendok saja sudah cukup, karena pohonnya juga masih kecil ya teman-teman. Nah oke teman-teman, demikian video tentang perawatan tabul lampot. Ini berlaku untuk semua jenis tanaman, buah-buahan yang bisa ditanam dalam pot ya teman-teman. Oke, kalau ada pertanyaan, kritik dan sarannya, mohon tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.